Sahabat IKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51. Tema kita adalah agar kita ikut dalam kenaikan Kristus, dalam kenaikan Yesus. Untuk mengulik teks kita ini telah hadir di studio ada Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Halo Pak, apa kabar? Halo, salam sejahtera Mestika. Salam sejahtera Pak. Terima kasih telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab kembali. Ya. Sahabat, Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga adalah dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau kita kenal juga dengan STT Jakarta. Baik, para sahabat, program Ngulik Alkitab yang kita semua sedang saksikan ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci, dan melihat apa yang menjadi relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Kita memulai ulikan kita dengan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin. Silakan Bapak. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dalam hidup sebagai orang Kristen dapat menikmati, membaca, mendalami Alkitab. Bahkan lebih dari itu, dengan bacaan kami tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mengundang kami untuk berjalan dalam hidup ini dalam sukacita, bahkan untuk sampai kepada kenaikan, sampai kepada surga yang mulia. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti perjalanan itu dan untuk ikut serta dalam perjalanan itu. Demi Putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 dari studio, dan para sahabat silakan dengan Alkitab yang ada di tangan sahabat sekalian. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu yang menjadi teks yang kita ulik, dan barangkali nanti ada beberapa teks-teks lain juga yang turut kita lihat ketika kita mengulik teks ini agar kita ikut dalam kenaikan Kristus. Saya ke Pak Pendeta Martin yang menjadi narasumber kita. Kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah kebangkitannya itu, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada yang sendiri, berdua, bahkan kalau misalnya para sahabat mengingat ada misalnya bagian 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan bahkan dia menampakkan diri pada banyak orang, sekitar 500 orang sekaligus. Nah, yang menarik bagi saya, karena ini yang kita ulik adalah agar kita ikut dalam kenaikan Yesus, kebangkitan dan kenaikan itu ada jeda Pak, 40 hari begitu. Mengapa sih Pak harus 40 hari, 10 hari begitu, atau agak banyakan aja lamanya setahun begitu? Kenapa harus 40 hari? Adakah alasan khusus atau makna khusus kenapa 40 hari Pak? Jadi ada dua pesannya tentu saja. Kata 40 hari itu kan simbolik ya. 40 hari setelah itu 40 tahun di perjalanan. Betul. Artinya bahwa Yesus hendak menggenapkan sesuatu sehingga membutuhkan 40 hari. Baik. Tapi yang kedua, mengapa perlu waktu 40 hari? Isinya apa tadi penampakan? Agar ketika murid-murid itu bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit, murid-murid itu dalam 40 hari itu dengan ratusan mereka juga yang lainnya bertemu, mereka menemukan dan merasakan itu loh hidup dalam kebangkitan. Ini loh hidup kalau kita bersama Tuhan kita yang bangkit. Jadi model kehidupan dalam kebangkitan Yesus hendak perkenalkan agar murid-murid tahu betul beginilah kehidupan yang di dalamnya kuasa kebangkitan bekerja. Itu kira-kira tujuannya. Baik, saya menangkap bahwa angka 40 atau 40 hari itu bukan sekadar begitu saja ya Pak. Ya memang kebetulan aja 40 hari, bukan begitu. Tetapi ada makna yang jauh sangat penting. Pertama tadi Bapak menyebut bahwa 40 hari itu bermakna penggenapan. Dan kemudian bahwa para murid bisa melihat bagaimana kehidupan bersama Tuhan yang bangkit. Ya. Nah oke, itu sesuatu yang sangat menarik. Nah, karena demikian Pak, supaya kita bisa merasakan kehidupan bersama seperti apa rupa kehidupan yang bersama Tuhan yang bangkit ini. Nah, kalau kita sudah melihat itu dan itu tujuan yang sangat baik, apa yang harus kita lakukan
supaya kita bisa bukan sekadar menyaksikan kan Pak sebenarnya, tapi kita turut dalam kehidupan Tuhan yang bangkit itu. Apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, bahkan kita turut dalam kehidupan Tuhan yang bangkit dan nanti kita menaik. juga bisa ikut naik Betul. bersama Dia. Apa yang Harus kita diberitahukan oleh Yesus selama 40 hari? Iya Pak. Tampaknya ada beberapa hal. Hal yang pertama, Yesus kalau kita baca Lukas 24 ayat-ayat 36 sampai 49 ya, sebelum ayat yang tadi dibaca, maka Yesus pertama-tama ingin agar murid-murid dan kita semua mengerti, paham, tahu apa arti Yesus itu bangkit, apa arti Yesus itu hadir, bekerja, disalib dan bangkit bagi manusia. Jadi ada aspek kognitif katakanlah ya, yang Yesus mau ajarkan. Ketahuilah ada sesuatu yang sungguh penting, yang sungguh menentukan. Karena itu perlu kau tahu dulu semua ini. Ya, makanya kalau kita baca Lukas 24 ayat 44 ya, seterusnya ada percakapan. Yesus mau menjelaskan ya apa yang terjadi, dan sepertinya apa yang Yesus jelaskan kalau kita baca misalnya dikatakan begini, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Jadi Yesus mau mengatakan semua ini peristiwa hidupku bersamamu, kematianku, kebangkitanku membuatmu kiranya tahu bahwa aku ini, kata Yesus ya, adalah puncak, adalah kulminasi, adalah penggenapan dari apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan kalau begitu, ketahuilah hal yang sungguh-sungguh menggenapi ini. Itu yang pertama yang perlu Yesus katakan selama 40 hari. Baik, selama 40 hari Yesus mengatakan sesuatu yang penting, bahwa Dia adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh kitab suci para nabi jauh-jauh ratusan tahun sebelumnya. Nah, Pak, saya ingin Bapak menguraikan lebih jelas atau mungkin lebih detail begitu. Penggenapan apa yang dimaksud Tuhan Yesus ini yang dikatakan oleh kitab suci ini? Nah, itu memang pendalaman yang perlu sekali ya. Artinya kita pun ketika kita mengenal Yesus, ada yang genap pada Yesus. Mungkin bahkan kita bisa katakan ada yang final dari orang ini ya, yang kita nggak usah cari kemana-mana lagi ya, gitu ya. Bahkan kita juga bisa katakan dia ini adalah sosok yang sekali untuk selama-lamanya bagi kehidupan kita. Nah, apa yang digenapinya tentu kalau kita dengar ya, saudara-saudara dan juga Ibu Mestika, Yesus sering mengatakan dalam perjanjian lama ada yang mengatakan begini ya, katakanlah balaslah kejahatan dengan kejahatan, kan gitu ya. Kalau orang melukaimu, gigi ganti gigi, mata ganti gaga. Tapi aku berkata kepadamu. Ya, jadi ada pengajarannya yang bersifat baru, atau mungkin kita katakan bersifat radikal bahkan, agar semua yang dibayangkan dalam perjanjian lama itu sekarang dipenuhi, sekarang dituntaskan. Dan apa itu? Bisa kita simpulkan dengan seluruh bacaan yang mungkin sekarang kita nggak ada waktu ya, bahwa dia mesianisme itu ya, harapan mesianik, harapan akan juru selamat itu sekarang sudah mulai berlangsung, dan di dalam Yesus genaplah harapan itu, begitu. Dengan kata lain, bahwa melalui diri Yesus Kristus, apa yang kita nantikan tentang janji Allah terpenuhi. Bahwa melalui diri Yesus Kristus, apa yang diajarkan sekarang mendapat kesimpulannya. Katakanlah pengajaran tentang kasihilah Tuhan Allahmu, tapi juga kasihilah dirimu, kan begitu. Itulah kurang lebih arti penggenapan mesianik. Harapan itu yang dinanti-nantikan sekarang sudah nyata, kau bisa rasakan, kau bisa temui, dan dia sudah membentuk satu kenyataan baru bersama Kristus. Itu yang menjadi inti harapan mesianik yang dinyatakan sekarang ini. Baik, jadi penggenapan yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam 40 hari itu, dia mau mengatakan bahwa di dalam dirinya itu pengharapan mesianik itu tergenapi begitu Pak? Betul, terlaksana. Begitu. Dan segala hal yang diharapkan terjadi ketika Sang Mesias hadir dan memerintah
Begitu juga terjadi pada saat dia ada di sana. Ya, Apa begitu, Pak? Ya. Makanya ketika dulu kan Yesus mulai mengajar di Bait Allah, dan sekarang sudah mulai berlangsung apa yang dijanjikan itu ya. Dan selalu Yesus mengatakan, sekarang review ya, mari kita review, lihatlah apa yang terjadi bersamaku ya. Kau bisa menikmati makanan yang berlimpah gitu ya. Kau bisa juga sembuh dari penyakitmu, dan kau bisa lebih dari itu, melihat kebangkitan itu akan nyata bagimu juga karena sudah mulai nyata dalam Kristus begitu. Jadi di sini ada yang sungguh-sungguh utuh, genap, yang selama ini dinanti-nantikan. Itulah arti penggenapan mesiani itu. Saya sedikit balik ke tadi ke yang Bapak sampaikan tadi tentang angka 40 nih Pak. Angka 40 hari maksud saya, bukan melakukan penafsiran tentang angka 40 itu, tapi 40 hari Tuhan mengambil waktu antara kebangkitannya dan kenaikannya ke surga begitu. Nah, dalam masa 40 hari ini dia menyatakan, saya cuma terpikir aja sementara Bapak menjelaskan, apa cukup Pak 40 hari ini untuk menjelaskan tentang pokok-pokok penting bahwa dia Mesias dan bahwa ini harus terjadi begitu. Saya terlintas aja begitu Pak. 40 hari loh Pak. Tentu cukup dalam arti bahwa yang 40 hari ini mau mereview baik apa yang bertahun-tahun telah kita alami bersama kan gitu ya. Ya. Bahkan mungkin sungguh cukup. Kenapa? Karena pengalaman yang paling intens ya, yaitu kesakitan, disalibkan, telah disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan hanya itu, murid-murid sendiri bahkan pernah berkhianat kan gitu ya atas apa yang Yesus alami. Dan ketika Yesus sekarang hadir, bangkit dan mau menjelaskan, menurut saya 40 hari itu cukup karena mereka dengan cepat melihat ke belakang ya, dan dengan cepat melihat apa arti ini semua karena Yesus mengatakan. Saya menanyakan itu dalam arti begini Pak, jangan sampai nanti saya atau para pemirsa mengatakan ya cukup 40 hari kita belajar tentang apa yang dilakukan Tuhan dan kemudian kita tahu segala-galanya. Tapi kan ini seperti Bapak katakan tadi, ini review sebetulnya. Jadi tidak berhenti hanya 40 hari, justru dalam embara kita justru harus terus belajar apa yang dilakukan Tuhan. Betul. Kan Pak? Jadi udah 4 tahun belajar, kalau belajar teologi ya S1 40 hari persiapan bikin skripsi gitu lah. Oke, baik. Saya mau mengingatkan kita kembali bahwa tadi Pak Pendeta menjelaskan pada kita bahwa Yesus menyadari dirinya bahwa dia adalah puncak atau kulminasi penyataan Allah. Bagaimana selanjutnya tentang agar kita ikut dalam kenaikan Yesus ini? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Kita mengulik Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 dan tema kita kali ini agar kita ikut dalam kenaikan Kristus. Silakan para sahabat jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung kembali ke Bapak Pendeta yang jadi narasumber kita. Di segmen pertama tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Yesus ini yang bangkit ini dan bersama dengan para murid selama 40 hari ini dia
menyadari bahwa dirinya ini merupakan kulminasi atau puncak penyataan Allah, bukan hanya sebagian tapi seluruh penyataan Allah, sehingga membuat para nabi itu genap di dalam dia, begitu, Mesias yang dinantikan. Nah, Pak, bisakah Bapak menjelaskan apa yang dilakukan Yesus yang sebagai tindak lanjut dari kesadaran bahwa dia menyadari dirinya sebagai puncak penyataan Allah, atau dalam hal apa dia menunjukkan bahwa dia memiliki kesadaran itu? Kan kesadaran itu kan harus tampak dari tindakan, Pak, gak sekadar kata-kata, bukan? Ya, jadi untuk menunjukkan, Yesus mengajar dalam arti apa yang dulu kamu nantikan, apa yang dulu kamu baca, sekarang kamu lihat. Jadi Yesus menampakkan atau memberi sisi embodiment, ya, penghayatan dari janji itu sudah nyata. Dan itu berarti apa? Berarti kerajaan Allah itu sekarang sudah nyata. Dengan demikian para murid dan juga orang-orang yang mendengar dan yang membaca Alkitab tahu bahwa kerajaan itu, lihatlah rajanya kelihatan melalui diri Yesus Kristus, ya. Rajanya bahkan sebelumnya kan naik keledai, begitu, ketika masuk Yerusalem. Masuk Yerusalem, berarti rajanya itu raja yang lemah lembut, ya. Dan yang menarik juga bahwa pengertian tentang kerajaan Allah bukanlah pengertian politis, ya, bukanlah pengertian seperti kembalinya Israel jaya, tapi yang nyata adalah justru masing-masing kita diberi kekuatan, diberi pengertian, diberi kasih, agar kasih itu menjadi kenyataan yang hidup, dan disitulah kerajaan Allah itu bisa dirasakan, dialami, dan semua menjadi pengalaman komunitas yang nanti akan menjadi pengalaman yang disebut pengalaman gerejawi, ya, pada akhirnya. Tapi itu kurang lebih makna kenyataan itu sudah bisa dialami sekarang, atau mengutip istilah Paulus, ya, bahwa kita sebenarnya sudah diselamatkan dengan dalam kerajaan itu, tapi kata Paulus dalam Roma 8, kita diselamatkan dalam harapan, gitu, ya. Jadi kita mengalami tapi sekaligus menemukan lagi dan lagi tanda-tanda kerajaan itu, tapi kita sudah bersama-sama dengan raja itu dan hidup dalam kerajaannya. Itulah kurang lebih arti makna penggenapan kerajaan mesianik itu, ya. Baik, sedikit mengenai kerajaan Allah nih, Pak. Kalau bicara kerajaan Allah nih, ya tidak mudah-mudah sekali, ya. Nggak tahu juga mau dikatakan tidak sulit-sulit sekali. Tapi kadang-kadang orang berpikir kalau bicara tentang kerajaan Allah itu sesuatu yang nanti, Pak. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan mengenai penyataan atau kegenapan dari penyataan itu dan bicara mengenai kerajaan Allah, apakah itu di sini atau memang harus nunggu nanti aja, Pak? Mungkin sedikit Bapak bisa menjelaskan itu juga. Yesus mengatakan kerajaan Allah dekat, ya? Ya. Enggiken, dekat sehingga kita merasakannya. Karena begitu dekat kita mengalaminya. Karena begitu dekat kuasanya sampai kepada kita. Dan kata lain, kerajaan Allah itu sudah kita alami sekarang dan akan menemukan penggenapannya, akan menemukan penyempurnaannya pada waktunya. Pada Yesus nanti datang kembali, gitu, ya, maka sempurnalah kerajaan yang sekarang sudah mulai berlangsung. Jadi kita tidak boleh merumuskan kita ini berada dalam keadaan nestapa, keadaan babak belur, enggak. Kita sedang merasakan, menghidupi kerajaan yang telah dimulainya, yang kita bisa lihat dan alami dan rasakan. Jadi kerajaan Allah itu sudah hadir di sini dan terus berlanjut, begitu, ya, Pak? Betul, betul. Baik, Pak. Tema kita adalah dari Lukas 24 ayat 50 sampai 51 ini adalah agar kita ikut dalam kenaikan Kristus. Nah, saya kalau misalnya kita memperhatikan begitu, ya, hanya tidak melihat persis bahkan ke proses bagaimana Yesus bangkit dari kematiannya. Beberapa murid memang ke kubur, begitu, ya. Misalnya Maria begitu, dan Petrus dan murid yang dikasih itu. Nah, tetapi mereka diizinkan melihat Yesus yang naik ke surga. Ini maknanya apa, Pak? Ya, itu penting sekali, ya. Dengan kata lain, ketika kebangkitan mereka tidak lihat, tapi kemuliaannya naik ke surga mereka lihat, ya. Maksudnya mereka tahu sekarang kerajaan Allah itu, ya, juga mengandung kemuliaan, maka kuasa yang kamu dapatkan, gitu, ya, kuasa kemuliaan itu sekarang bisa kamu dapatkan. Dan kalau kuasa kemuliaan bisa kamu dapatkan, maka sekarang dengan kuasa itulah kamu menjadi saksi. Dengan kuasa itulah kamu sekarang juga bisa menunjukkan berkat
ya. Makanya dalam ayat-ayat berikutnya yang tadi kita baca, ketika Yesus mengajak mereka ke Betania, lalu akan melihat kemuliaannya, apa yang terjadi? Yang terjadi Yesus memberkati mereka, ya. Bahkan selanjutnya dia pun lalu memberkatinya, dan yang menarik, mereka pergi ke bait Allah, dan di bait Allah pun mereka memuliakan. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, mereka blessing, mereka juga memberkati dan memuliakan. Jadi memang dengan kemuliaan itu mereka lihat, maka kemuliaan itu menjadikan mereka hidup dalam berkat, ya, dan bisa membuat orang lain juga terberkati. Jadi itulah sesuatu yang berlangsung karena kemuliaannya sekarang mereka bisa lihat. Oke. Para murid ini tidak melihat langsung bagaimana Yesus itu bangkit dari kematiannya, tapi mereka diizinkan melihat dia dimuliakan melalui kenaikan ke surga. Itu kan tema kita, Pak. Betul. Supaya kita ikut dalam kenaikan Yesus. Nah, saya sih bayangkan kalau melihat kemuliaan Tuhan itu bahwa kita terpesona begitu ya, Pak. Nah, para murid ini dan termasuk kita juga, karena kita dalam pengalaman hidup kita juga melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi pada para murid yang melihat kemuliaan itu, Pak? Atau apa yang seharusnya mereka lakukan? Apakah mereka berdiam diri dan menatap ke langit? Kan para murid melakukan. Atau apa sebenarnya yang harus terjadi pada orang-orang yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, Pak? Menarik sekali ya. Jadi tadi kan agar kita ikut dalam kenaikan. Pertama-tama Yesus memberitakan kepada kita bahwa kita harus mengerti dulu kan gitu ya, bahwa dia adalah kulminasi yang tadi itu. Lalu setelah itu Yesus menunjukkan kemuliaannya, agar apa? Agar kemuliaannya itu memberkati mereka dan mereka bisa memberkati yang lain. Tapi yang menarik juga memang ketika mereka melihat dia naik ke surga, akhirnya mereka tahu ya bahwa Tuhan ini yang pasti tahu aku, katakanlah kata Petrus, aku pernah menyangkalnya. Tapi dia memberkatiku dalam kemuliaan. Thomas juga di situ. Aku pernah meragukannya, kan gitu ya. Tapi dengan dia naik, aku bisa melihat, oh betapa dia tidak meragukanku, sekalipun dia pernah kuragukan. Mungkin Thomas akan mengatakan begitu, bukan? Atau murid-murid yang dulu setelah Yesus bangkit, mereka seperti nggak punya perasaan apapun, kembali lagi menjadi nelayan di Betania, kan gitu ya. Tiba-tiba ketika melihat, mereka sadar, oh kami nggak bisa diam saja dong, nggak bisa rutin-rutin saja dalam hidup ini. Tapi sekarang oleh berkatnya, oleh kemuliaannya yang mengampuni, ya, yang melayakkan, ya, yang membuat si peragu Thomas sekarang tidak diragukan oleh Tuhannya, yang membuat orang yang menyangkal seperti Petrus justru menjadi pemimpin saat itu ya, memimpin murid-murid. Kiranya itu menggerakkan untuk hidup dengan baru, dengan aktif, dengan memberkati, dengan mencari selalu sukacita bersama-sama. Jadi itu efek kemuliaan itu mereka bisa saksikan di tengah-tengah kenyataan mereka, kenyataan hidup mereka. Gitulah. Baik, saya menangkap bahwa para murid yang melihat kemuliaan itu dipenuhi oleh bukan semacam energi, semacam roh begitu ya, Pak. Sehingga mereka tidak bisa dan tidak boleh berpaku hanya oh iya dia udah naik dan betapa indahnya peristiwa itu terjadi, tapi mereka harus bergerak. Nah, apa hal yang mereka lakukan dalam menyambut, dalam gerakan mereka untuk sebagai ekspresi dari melihat kemuliaan itu? Dan mungkin juga sekalian Bapak mau menjelaskan tadi beberapa kali Bapak menyebut tentang berkat itu. Berkat apa yang dimaksud di sana, Pak? Nah, kalau dalam Kisah Rasul misalnya, maka setelah mereka melihat kemuliaan, lalu mereka dikatakan roh-roh memberi kuasa agar mereka menjadi saksi. Nah, kata kuasa, memberi kuasa itu disebut dunamis, ya. Dunamis. Jadi seperti yang Ibu Mestika bilang, roh itu membuat mereka punya dinamika, punya energi, punya gerak yang terus-menerus untuk menghidupi lagi apa yang Yesus katakan, ya. Misalnya memberi makan 5.000 orang, mereka pun ikut dengan menciptakan kemungkinan untuk semua makan, misalnya. Nanti dalam Kisah 2 kelanjutannya, ya. Petrus juga mengatakannya. Dan juga mereka bisa memberi dengan menjual miliknya dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi seluruh dinamika hidup karena kemuliaannya sudah tampak bisa terjadi, dan itulah menjadi kesaksian-kesaksian baru kekristenan mula-mula. Jadi setelah Yesus mulia, sekarang mereka tiba pada kesimpulan kalau begitu kita harus aktif, ya. Kita harus lebih praktis dalam menghayati kekristenan kita. Itu juga makna kenaikan Yesus bagi murid-muridnya.
Saya jadi mengingat dari penjelasan Bapak, berarti ada kata yang sangat terkenal, sangat kita kenal, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi para murid melakukan itu ya Pak? Ya, dan itu menjadi katakanlah perkakas ya atau peralatan rohani mereka ya. Bahwa doa menjadi cara mereka menghadapi hari demi hari, tapi bekerja menjadi cara mereka menemukan berkat, memberkati itu ya. Dan itu semua diisi seperti tadi, Roh memberi kuasa menjadi saksi. Itulah dinamika yang mereka akan alami, dinamika berdoa dan dinamika bekerja. Baik, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ada aspek kognitif, kita harus tahu. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian bagian kedua ini, kalau itu berarti apakah ini bermakna aspek atau unsur praktik ya Pak, bahwa tidak sekadar tahu tapi kita harus do something. Betul, agar berkat itu terjadi. Berlangsung ya. Oke, Pak, tadi beberapa kali Bapak menyebutkan begitu ya tentang berkat ini gitu. Apa sih berkat yang disampaikan oleh Yesus ini? Saya baca kembali nih ayat 50 ya Pak. Baik. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan dan memberkati mereka gitu. Nah, ini bahkan beberapa kali disebut begitu, bahwa mereka diberkati dan kemudian mereka juga memuliakan Allah. Tadi saya sempat mengingat bahwa para murid ini mengucapkan memberkati Allah, berkatilah dia. Tapi kan saya ingat-ingat ya Pak, di tradisi kita Indonesia misalnya jarang atau kita tidak akrab mengatakan kita memberkati Allah gitu. Nah ini bagaimana Pak? Berkat apa ini yang dimaksud di sini? Memang dalam LAI kata memberkati Allah diganti menjadi memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Jadi mungkin sama lah, terberkatilah semuanya gitu ya, karena Engkau memberkati kami, maka terberkatilah segala-galanya ya, dan Allah sumber berkat, kiranya berkat ada padamu gitu ya, dan sampai kepada kami. Mungkin pesannya itu, tapi juga menarik sekali bahwa keseluruhan Injil Lukas kalau kita baca kan ayat 50 pasal 24 adalah ujung Injil Lukas. Ya, tapi Injil Lukas juga dimulai dengan berkat ya. Ketika Yesus lahir gitu ya, maka dia dibawa ke Zakaria ya, seorang imam, dan dia diberkati, dibawa ke Simeon, bahkan Simeon mengatakan diberkatilah engkau gitu ya, di dalam bait Allah ya. Dan aku sekarang katanya sudah bisa, mataku sudah melihat, kata Simeon, aku sudah bisa pergi karena berkat itu nyata dalam bayi itu. Bahkan ketika kita tahu ceritanya Maria ke rumah Elizabeth ya, Elizabeth mengatakan diberkatilah buah tubuhmu itu, buah rahimmu itu ya. Jadi dengan kata lain mau dipesankan, suasana berkat itu adalah bagian dari datangnya kerajaan, datangnya Kristus, dan sekarang berkat itu sudah nyata dalam Kristus juga bersama kita. Itulah pesannya. Semua orang ingin diberkati. Para sahabat saya kira ingin diberkati. Saya sendiri mengaku saya sangat ingin diberkati. Nah, dalam konteks kita sedang berbicara Lukas ini dan berkenaan dengan tema kita agar kita ikut dalam kenaikan, apa makna khususnya diberkati ini? Kita mengingat bahwa di antara murid-murid setidaknya bisa kita sebut dua, Petrus penyangkal Tuhan, Thomas meragukan kebangkitan Tuhan. Apa makna khususnya mengucapkan berkat bagi orang-orang yang di dalamnya juga terhisap orang-orang yang sebenarnya meragukan bahkan menyangkal Tuhan, Pak? Jadi apa maknanya berkat ini di sini? Jadi memang yang pertama kita tahu ada berkat Harun ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Dan kata lain, dengan diberkati, Tuhan datang tidak sebagai kuasa yang menghukum, tapi kuasa yang memulihkan ya. Makanya orang seperti Petrus, seperti Thomas dipulihkan oleh cahaya wajah Tuhan ya. Tapi yang kedua, berkat juga membuat orang bisa secara material gitu ya, dikenyangkan. Secara material dipenuhi, secara material berkelimpahan roti begitu ya untuk kehidupannya. Jadi dua hal ini menjadi inti diberkati dan itu nyata berpuncak pada diri Yesus Kristus. Bolehkah kemudian saya mengutip apa yang Bapak sampaikan itu, mengatakan bahwa kisah dan praktik hidup kita kalau dilakukan adalah kisah mengenai kemurahan hati dan berkat Tuhan pada kita. Oh ya, dan kita harus ikut di dalam kisah itu. Kita harus ikut dalam kisah itu. Bagaimana selanjutnya? Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita masih Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga. Kali ini kita juga masih mengulik Lukas pasal 24 ayat 50-51, tema kita agar kita ikut dalam kenaikan Yesus. Kita berada di segmen terakhir, namun para sahabat tentu masih dapat berinteraksi bersama dengan memberikan pertanyaan ataupun berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Saya mau langsung ke Bapak karena tinggal satu segmen lagi dan kita maksimalkan segmen terakhir ini. Bapak sudah menjelaskan dua hal berkaitan dengan kenaikan Yesus yang kita ulik ini, bahwa setelah melihat kemuliaan Yesus kenaikan ke surga, tujuannya adalah bahwa kita dapat seperti tema kita agar kita turut naik bersamanya, bukannya sekadar melihat begitu. Nah, dalam rangka itu dua hal sudah Bapak jelaskan tadi. Di pertama adalah bahwa ada unsur kognitif begitu, bahwa kita harus tahu siapa Yesus yang bangkit dan akan naik ini, bahwa dia ini penggenapan dari penyataan Allah, kulminasi puncak penyataan Allah. Kedua juga tadi Bapak mengatakan bahwa bukan hanya sekedar kognitif yang diperlukan, juga ada aspek lain yang itu praktik. Disitulah tadi kenapa tidak boleh berdiam diri atau terpaku, tetapi para murid harus berdoa dan bekerja. Itu dua hal yang Bapak jelaskan. Nah, pertanyaan saya adalah membuka di segmen ketiga ini, masih adakah hal lain yang harus dilakukan selain dari dua hal yang barusan saya sebutkan ini? Jadi menarik sekali ya kesimpulannya. Jadi agar kita juga ikut naik bersama Tuhan, ya kita mengerti tadi ya tentang apa sebenarnya, siapa dia ini. Kita juga harus yakin pada karya kita, doa kita agar berkatnya ya terjadi. Tapi yang ketiga, kita juga dibawanya, katakanlah murid-murid dibawanya luar kota, keluar Yerusalem ke Betania, lalu dia mengangkat tangannya, kan gitu ya, memberkatinya. Nah, kalau kita lihat kenapa dia membawa murid-murid itu keluar Yerusalem, sebenarnya dia membawa mereka agar berjalan menaik. Dan nanti dalam Alkitab dikatakan bahwa Betania itu juga terletak di Bukit Zaitun, ya. Jadi itu adalah perjalanan menaik terus meninggalkan Yerusalem ke Bukit Zaitun, Betania, dan dari situ mereka akan dipertunjukkan akan menaik lagi Uranios, katakanlah, kepada surga, kepada langit, dan di langit itu Yesus akan naik ke atas dan pergi kepada Bapa di surga, gitu ya. Jadi dengan kata lain, Ibu Mestika dan saudara-saudara, bahwa ada satu perjalanan, bahkan kalau kita bisa review ya dengan beberapa ayat, misalnya kota Nazaret itu lebih rendah daripada Yerusalem, kampung halaman Yesus. Jadi Yesus mulai dari pelataran yang lebih rendah, terus naik ke Yerusalem, lalu berkarya di situ, lalu setelah itu naik ke kota yang disebut Bukit Zaitun, Betania, dan terus naik ke surga. Jadi Yesus mengatakan perjalananku ini ya bersama-samamu, murid-murid, bersama-sama kita juga dalam hidup kita masing-masing, dan menemukan banyak tentu saja suka duka, tapi ingat perspektifnya adalah menaik ya. Kalau boleh pakai bahasa yang sedikit abstrak, itulah spiritualitas kita untuk sebuah transendensi, gitu ya. Jadi apapun yang kita tempuh itu tidak membuat kita menurun lalu masuk ke dalam katakanlah perasaan kalah, gelap dan tanpa ujung.
Tidak. Perjalanan kita adalah perjalanan yang memang harus melewati beberapa fase-fase, ada bukit ya, tapi itu semua membawa kita kepada proses katakanlah menaik, mentransendensi ya. Dan itulah sebenarnya arti spiritual dari beriman ya, bahwa kita itu makhluk transenden, bahwa kita itu makhluk yang menempuh sesuatu untuk terus sampai kepada katakanlah fase surgawi, fase puncak dari segala-galanya. Dan itulah pesan yang Yesus mau katakan selama 40 hari. Ingat ya, hidup murid-murid ini jangan kesana kemari, jangan pulang lagi seperti nelayan lalu melupakan semua peristiwa. Ingat, hidupmu itu menuju sebuah transendensi, menuju titik yang disebut surgawi. Dan menurut saya itu juga pesan yang paling penting bagi kita ya. Kadang-kadang hidup kita sekarang ini lama sekali pandemi ya. Ini lama sekali keadaan ini. Jenuh ya. Tapi ingat bahwa apapun yang kita tempuh sebenarnya dalam iman, apalagi dengan Kristus sebagai pandu, Yesus membawa kita kepada jalan Yerusalem, Betania, Zaitun sampai kepada puncaknya itu Uranius, yaitu surga itu ya. Saya rasa ingin bertanya pada Bapak begitu ya. Bapak menyebut dalam perjalanan itu yang menutup Lukas ini menjadi teks kita, Yesus membawa para murid ke Betania. Saya ingat-ingat itu bukan kota yang paling utama, paling tidak di Yudea pada saat itu. Artinya ada kota lain sebenarnya yang lebih penting. Jadi pertanyaan saya, kenapa Pak ke Betania? Kenapa enggak ke Yerusalem? Kita kenal kitab suci bersaksi Yerusalem itu kota kudus, kota suci, kota yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa kok ke Betania sih Pak? Nggak ada pilihan lain Pak? Itu memberi satu kesan bahwa memang penggenapan Yesus itu lebih dari sekadar menjadikan Yerusalem itu kota kudus gitu ya. Penggenapan Yesus itu mengatasi semua apa yang kita kira sudah segala-galanya di dunia ini gitu ya. Jadi kota kita, dan dalam kota itu kan kita hidup, kita membangun rumah, bahkan mungkin ada orang membangun banyak rumah gitu ya. Itu juga belum menjadi ujung dari transendensi kan. Itu juga harus kamu tinggalkan ya, agar kamu tahu ada yang melampaui kota sebesar apapun, semegah apapun, rumah sehebat apapun, milikmu sebanyak apapun, agar itu kau tempuh untuk meninggalkannya, sebab yang lebih utama lagi yang mengatasi segalanya disediakan padamu, yaitu surga itu, yaitu transendensi dari semua yang sekarang seolah-olah kita kira sudah selesai, belum, masih akan dituntaskan lagi nanti pada waktunya. Tapi sekarang kamu sudah bisa merasakan berkat itu dalam hidupmu, memang begitu poinnya ya. Baik, tadi Bapak di bagian ketiga kan ini bagian spiritual atau yang mengarah ke aspek eskatologis, bahwa dalam 40 hari yang dia bersama-sama murid-muridnya, tadi katakan dia memberikan mengajarkan aspek kognitif. Kita harus tahu siapa dia sebetulnya, bahwa dia ya Mesias yang dinantikan itu, puncak penyataan Allah. Betul. Kemudian juga bahwa ada aspek karya. Di situ mereka tidak hanya terpaku melihat bahwa oh ya kita Tuhan udah bangkit dan kemudian dia mulia dan banyak hal yang mereka review begitu. Mereka harus berdoa dan bekerja begitu. Betul. Nah, ketiga ini bahwa hidup ini menaik begitu, karena kita tadi Bapak menyebut kita adalah makhluk transenden, kurang lebih begitu. Betul. Ya, saya mengingat tadi Bapak menjelaskan juga tadi gini, bahwa 40 hari itu adalah kita perlu dipersiapkan untuk mengenal siapa Tuhan sambil terus mengarah ke Betania, melampaui Betania malah kepada Tuhan begitu. Pada Uranius ya, pada surga. Pak, 40 hari sih Pak, nggak lama Pak. Itu yang saya katakan pertama gitu. 40 hari sebulan seminggu lah ya di waktu kita sekarang. Kehidupan di dunia ini, kita tahu bahwa kita mengalami dinamika juga. Tadi Bapak menyebut dinamika. Ada kala ketika kita juga di dalam lembah seperti para murid ketika kematian Tuhan terjadi dan kita di dalam berkubang, bukan hanya sekedar sedih, tapi kita benar-benar memang terpuruk dan orang-orang kalau kita melihat fenomena, ada yang kemudian merasa sangat rentan, merasa tidak berdaya begitu. Tapi kemudian Tuhan bangkit dan mengatakan ada pengharapan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, karena ini tidak hanya 40 hari Pak, kita hidup di dunia ini masih panjang begitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan untuk mengingat kognitif begitu yang dilakukan Tuhan sambil terus berkarya di tengah-tengah kehidupan dan juga mengarahkan pada aspek spiritual atau eskatologis di tengah-tengah kehidupan yang memang tantangannya banyak. Bisakah atau apakah yang kita lakukan supaya
semua itu dapat kita ingat, semua kita lakukan dengan baik, dan semua juga kita ini kita bisa bertahan karena kita sedang menuju ke tempat Allah. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, memang dalam pengalaman itu sendiri hal itu terjadi padanya, ya. Dia kita tahu dalam kisah-kisah awal hidupnya, ya, dia itu dari keluarga yang amat sederhana, bahkan kelahirannya pun di palungan, begitu ya. Bahkan dia ditolak untuk bermalam kan gitu ya di penginapan-penginapan yang saat itu berstandar katakanlah ya. Lalu dia ketika kecil harus ke Yerusalem, dia hanya memberi persembahan burung tekukur dan 2 ekor merpati saja untuk bait Allah sebagai tanda dia putra bait Allah begitu ya. Dan dengan kata lain, Yesus mau menunjukkan seluruh perjalanannya itu bukan perjalanan tanpa pemeliharaan, gitu ya, tapi dengan pemeliharaan, sehingga kita jangan buru-buru mengukur seluruh perjalanan kita yang mungkin keadaannya berat itu sebagai final, gitu ya. Baik. Yesus sendiri menunjukkan ini nggak final, bahkan salib pun tidak final, ada kebangkitan. Dan dalam kebangkitan itu orang kiranya lebih firm 40 hari bahwa kebangkitan itu efeknya adalah kita memang makhluk transenden. Kita memang makhluk yang terus-menerus bisa berjalan. Ada orang mengatakan begini, tapi ini kita harus bisa dalami pada waktu nanti. Mengapa manusia itu berdiri tegak? Ya? Mengapa manusia itu katakanlah kepalanya ke atas, gitu ya? Mau mengisyaratkan bahwa kita itu adalah makhluk yang terus-menerus akan mengatasi, ya. Bahkan dengan banyak buku-buku sekarang, dengan ditemukannya katakanlah puluhan ribu perjalanan manusia adalah perjalanan yang mentransendensi, adalah perjalanan tentang manusia untuk berupaya, ya, dalam kapabilitasnya, ya, untuk lagi dan lagi menemukan kekuatan baru dan menemukan sukacita baru. Menurut saya di situ sebenarnya katakanlah aspek yang perlu kita uji coba kebenaran transendensi ini. Dan Yesus mengatakan, aku telah menempuh jalan kesulitan dan lihatlah bisa kita menemukan transendensi, kita bisa menaik juga, bukan menurun dalam hidup ini. Iya, saya kira menarik begitu. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwa kita dalam perjalanan ini, ketika tadi kenapa bukan Betania, Bapak mengatakan bahwa apapun keadaan yang terjadi itu tidak, bahkan salib pun bukan merupakan final. Kita terus berjalan, bergerak menuju kepada Tuhan. Dan kemudian ini mengingatkan saya bahwa kalau demikian, maka dalam hidup ini bukan yang ada sekarang yang kita percayai dan mengandalkannya kan Pak, tetapi Tuhan begitu. Iya, Tuhan yang kita andalkan. Bukan materi juga, mamon begitu. Iya, bukan mamon, namun menariknya dalam kekristenan bahwa Tuhan yang kita andalkan dalam Kristus itu memberi kegenapan. Dalam arti apa yang kita kira dulu dijanjikan sekarang dinyatakan, sehingga hidup kita ini, ya, yang mungkin 80 tahun katakanlah ya, 2 kali 40 tahun, 80 tahun, dalam hidup kita sudah bisa mengalami kerajaan Allah itu. Yang tadi diberitakan. Ya, dan dalam kita mengalaminya, ingatlah bahwa itu adalah kerajaan yang menaik, ya. Dari Nazaret, Yerusalem, Betania sampai sorga, itulah perjalanan kita, perjalanan mentransendensi. Dan dengan demikian kiranya kita lebih hidup dalam dinamika optimistik tadi itu, ya. Jangan menjadi dinamikanya menjadi lesu, depresif ataupun negatif dalam hidup ini. Itu pesan terutama kenapa kita perlu merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, agar kita ikut ambil bagian di dalam kenaikan itu juga, ya. Baik, Pak. Saya mengingat penjelasan Bapak tadi di Betania juga bahwa ini bermakna dua sebetulnya. Kenapa Betania yang dipilih, dan bahkan tadi seolah-olah menggugat, kenapa nggak Yerusalem, kan lebih keren Pak. Dan itu kota kudus, bahkan dipuji-puji, bukan Betania begitu. Tapi Bapak menyebut bahwa di dalam kisah kenapa Betania itu Tuhan Yesus yang bangkit dan yang naik ini, dia perjalanan iman yang mengajak kita juga untuk terus menaik transenden. Dan kemudian dia juga menyatakan tentang keprihatinannya. Artinya saya menangkap perhatian kepeduliannya juga, bahwa dia berpihak juga peduli pada yang miskin. Karena dulu pun dalam kelahirannya di palungan, bahkan kita tidak lahir di palungan. Betul. Nah, oke Pak, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak dalam konteks kita ini masih kita hadapi COVID-19, dan bahkan kita melihat, saya mau menyebut ini misalnya India bahkan keadaan sangat buruk gitu. Dan kita berharap bahwa kita di Indonesia khususnya tidak mengalami hal itu.
Tapi kan bagaimanapun itu India memang jauh, tetapi saya yang menyaksikan itu di media begitu kan Pak. Itu bagaimanapun mengilik bilik hati saya, ini bagaimana dan kehidupan seperti ini. Dan kita bicara mengenai Lukas 24 ini, kenaikan Yesus, dan kita menggumulinya di bawah tema agar kita ikut dalam kenaikan Yesus. Tadi di awal Bapak mengatakan bahwa tujuannya adalah bahwa kita ikut turut naik bersama Tuhan ini, bukan makan tenggelam terjerembab di dalam duka dan segala macam. Nah, yang mau saya tanya ke Bapak, bagaimana caranya apa yang kita ulik kali ini dapat menolong kita para sahabat supaya walaupun kita masih diwarnai oleh situasi pandemi, bahkan bisa jadi ini getting worse, bisa lebih buruk, tapi kita memiliki pengharapan dan benar-benar tidak hanya sekadar tahu, tapi kita memang bergerak seperti para murid. Kan murid itu kita juga, bahwa kita mau menaik bersama Tuhan walaupun tertati-tati, tapi tetap berjalan hingga nanti kita tiba di tempatnya yang itu Pak. Gimana Pak? Dan closing statement Bapak. Ya, jadi memang inti hidup Kristen adalah Tuhan bangkit dan kita akan juga bangkit bersamanya. Ya. Untuk itu Yesus memberi waktu 40 hari kepada murid-muridnya agar betul-betul mereka menemukan makna kebangkitan. Dan makna pertamanya ketahuilah. Jadi kita harus tahu bahwa dalam Yesus Kristus ada yang telah sempurna, ada yang telah digenapi. Tapi juga dalam Yesus Kristus kiranya kita, seperti di Alkitab dikatakan berkali-kali, terus-menerus memberkati, terus-menerus diberkati dalam kita bekerja, dalam kita berdoa. Dan yang ketiga, Yesus juga mengundang kita untuk menempuh perjalanan menaik dalam hidup ini. Ini semua menjadi tawaran Yesus Kristus untuk bersama-sama dengan Dia, untuk naik bersama-sama dengan Dia, dan kita optimis Yesus sendiri telah tahu apa yang disebut kesulitan. Ya. Yesus sendiri telah tahu apa yang disebut penderitaan, ya. Tapi Yesus sendiri ingin memberitahu bahwa sesungguhnya kita bisa mengatasi itu, dan kiranya di era yang berat sekalipun pandemi, kita tahu bahwa bersama Dia kita sedang menaik, kita sedang menempuh jalan kekuatan sampai nanti pada waktunya bersama Dia dalam Uranus itu, dalam surga yang Yesus sendiri sudah sampai di sana bersama Bapaknya. Itulah tawarannya, dan kiranya kita masuk ke dalamnya, ya, dan melangkah dan menemukan arti bahwa kita menaik juga bersama Dia. Ya. Berarti di berjalan bersama Dia, menaik bersamanya, berarti kita memiliki pengharapan ketika kita dan menempuh pengharapan itu. Menempuh pengharapan bersama Dia. Baik, Bapak Pendeta Dr. Martin Sinaga, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber untuk dan penjelasan diberikan pada Ngulik Alkitab kali ini. Sahabat, terima kasih telah menyaksikan Ngulik Alkitab. Juga dukungan yang Anda berikan, baik dengan like ataupun membagikan link ini kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka juga dapat turut merasakan bagaimana kehidupan yang naik bersama Tuhan. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan konten-konten terbaru dari YKB. Tuntas sudah jumpa kita dalam Mengulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di episode mendatang. Bapak, kita akhiri dengan doa. Silakan Bapak. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena bersama Putra-Mu Kristus kami dapat menempuh hidup kami. Dan semakin kami mengenalnya, semakin kami tahu bahwa kami akan ikut bersama Dia dari waktu ke waktu menaik, dari waktu ke waktu mengalahkan kelemahan, dan bersama Kristus dimenangkannya di surga. Inilah syukur kami ya Tuhan. Demi Putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.